kali akan orang bingung, kita tuh nggak punya identitas. Gemar, kita harus menyusun malam ini identitas kita apa. Kita sudah punya, mungkin salah satunya semangat moto generasi emas berkarya. Nah itu bisa aja berbentuk slogan atau apa. Tapi di dalam sebuah company ya, ini ada satu hal yang kita bilang the best way to pay the future is invent. Jadi apa, kita harus mulai memikirkan itu, mempersiapkan itu. Kita pernah kenal nggak namanya misi? Teman-teman pernah dengar nggak namanya misi? Kalau saya ya, udah saya bilang ini. Ada passion. Oh ya, penting nggak passion? Penting. Apa sih passion itu kalau ditanya? Sesuatu yang kita sukai. Sesuatu yang kita sukai, apa lagi? Yang kita? Nah, kita, oke. Passion is, kalau kita bilang itu adalah energi luar biasa gitu ya. Nah, aku mau cerita pengalaman waktu ini. Ini waktu 2021. Dari tanggal 22 Februari ya, saya sangat ingat masalah tanggal gitu ya, karena saya catat di dalam diary. Diary sekarang berbeda, bukan diary terus lagi. Diary kita ada di Instagram dan lain-lain ya. Nah, 22 Februari tahun 2021 kita jadi tempat saya sama anak saya itu jadi tempatnya intern binus yang di Alam Sutra ya, khususnya orang-orang di kafe. Nah, ada 10 anak yang masuk di dalam internship di program kita. 6 diantaranya kita arahkan untuk membuat animasi sama komik ini ya. Tapi begitu kita mau estafetin belum tentu akan terjadi. Mungkin suatu kali akan orang bingung, kita tuh nggak punya identitas. Gemar, kita harus menyusun malam ini identitas kita apa. Kita sudah punya, mungkin salah satunya semangat moto generasi emas berkarya. Nah itu bisa aja berbentuk slogan atau apa. Tapi di dalam sebuah company ya, ini ada satu hal yang kita bilang the best way to pay the future is invent. Jadi apa, kita harus mulai memikirkan itu, mempersiapkan itu. Kita pernah kenal nggak namanya misi? Teman-teman pernah dengar nggak namanya misi? Kalau saya ya, udah saya bilang ini. Ada passion. Oh ya, penting nggak passion? Penting. Apa sih passion itu kalau ditanya? Sesuatu yang kita sukai. Sesuatu yang kita sukai, apa lagi? Yang kita? Nah kita, oke. Passion is, kalau kita bilang itu adalah energi luar biasa gitu ya. Nah aku mau cerita pengalaman waktu ini. Ini waktu 2021. Dari tanggal 22 Februari ya, saya sangat ingat masalah tanggal gitu ya, karena saya catat di dalam diary. Diary sekarang berbeda, bukan diary terus lagi. Diary kita ada di Instagram dan lain-lain ya. Nah, 22 Februari tahun 2021 kita jadi tempat saya sama anak saya itu jadi tempatnya intern binus yang di Alam Sutra ya, khususnya orang-orang di kafe. Nah, ada 10 anak yang masuk di dalam internship di program kita. 6 diantaranya kita arahkan untuk membuat animasi sama komik ini ya. Hari pertama kita ada bilang buku ini kita akan munculkan nanti 17 Agustus. Sudah ada nggak bukunya? Nggak ada. Mau gimana bukunya nggak ada. Yang ada cuma apa? Cuma ada yang namanya ide bahwa kita mau munculkan 17 Agustus. Bahwa kita mau membuat buku tentang anak-anak muda Nusantara. Idenya seperti ini dari besarnya. Ya. Lalu anak-anak muda ini dengan passionnya mereka akan mulai apa? Mulai mendukung proyek kita. Ya, ada 10 orang, 4 orang kita arahkan ke proyek ini. Proyek ini ada 2 gambar komik, benar-benar komik, sama di dalamnya itu ada animasinya. Ya, animasi film itu. Nah, pada waktu kita buat seperti itu, mereka senang kan? Masih senang kan ya? Karena sesuai passionnya. Satu passion ini banyak yang abu-abu, tak jelas. Kadang ada yang namanya cinta sesaat, atau kita boleh bilang ya bahasa anak muda ini cinta monyet. Cinta monyet, aku jadi cinta monyet buat cinta bener ini ya. Maksudnya apa? Aku bener suka sama bidang ini, tapi ternyata
dalam 1 minggu itulah ujian. Ujiannya passion gimana sih? Pada waktu kamu kena tantangan, lu tetap bisa enjoy the process ya? Atau justru mundur. Nah pada waktu 1 minggu itu sudah muncul, ya ternyata tantangannya menarik. Yang datang bukan yang ini ngapain ke saya, ngapain ke saya. Untung ada saya yang saling backup gitu ya. Dia lapor ini gini, susah untuk dapetnya. Mentornya gini, mentornya lapor ke saya, yang anak muda juga sama. Nggak bisa. Jauh dari yang diharapkan, nggak mungkin selesai. Akhirnya saya ngomong dulu ke mentor. Oke, kalau gitu batalin semua proyek. Mumpung masih 1 minggu. Kamu aja yang nggak tahu. Gua orang ini yang saya minta. Udah selesai buku ini balik kamu. Nggak ada lagi mereka. Waktu saya bilang gitu apa? Mereka mulai berpikir. Mestinya sih bisa ya. Masih bisa signal loh ya. Nah masuk ya. Saya ngomong seperti itu coba teman-teman tadi yang ceritanya membayangkan sebagai 10 anak yang lagi di mentoring itu, atau tadi berkacamata sambil saya sudah dapat membayangkan itu. Kalau disuruh pilih, ada seperti apa? Seperti kita. Tak lebih. Bagaimana berkali merokok pada anak-anak muda gitu, apalagi sosialisasi ke anak sekolah gitu. Kemudian pernikahan dini, pernikahan dini, jadi sebenarnya kita bisa sosialisasikan itu bukan ke anak muda, kalau pernikahan dini audiensnya juga bisa ke orang tua, bisa kayak karena banyak kan orang tua itu yang berpikir kayak udah nih, mungkin aku nikahin juga anakku biar aku pernikahan. Benar, pernikahan dini bukannya sekarang tidak. Sekarang malah banyak orang yang berpikir kayak Jepang, gua nggak mau nikah. Justru tapi di BKKBN masih menjadi bisnis. Kalau sekarang, jadi kalau misalkan kita di BKKBN itu kan ada komunitas juga, sebagai komunitas namanya Debra Edukasi Berencana. Jadi kita selalu bilang salam kita ini, kita selalu bilang kayak katakan tidak pada 19, kemudian ada pernikahan ini. Jadi kita memang ada satu komunitas yang mensosialisasikan pernikahan ini itu kepada orang luar biasanya. Iya, iya. Ini paling baik salah satunya saya pernah terlibat itu kayak di Madura ya. Itu masih lumayan. Jadi sebenarnya pernikahan dini di sini ini kan berkaitan sama barusan demografi juga kan. Jadi kalau misalkan dia sama di YouTube-nya Pak ini jelasin dulu kalau misalkan dia pernikahan dini, maka kita edukasikan bagaimana ada faktor perempuan ketika dia hamil di usia-usia yang tidak ada kemungkinan. Karena kalau misalkan pernikahan dia bukan itu sebenarnya perempuan itu minimal 21 tahun laki-laki 25 tahun. Kemudian yang keempat itu individualisme, di mana dia merasa benar-benar menyendiri, lebih enak sendiri, semuanya dia tidak terbiasa menyendiri. Jadi mengurung sampai berbulan-bulan di ruangan sama itu. Seperti itu, maksudnya seperti itu. Iya, jadi sendiri. Individualisme lebih ke sana atau yang sekarang kelihatan main video karena enggak sosial juga sih. Yang mau yang ada sosialisasi sama jadi itu bersama pada diri sendiri masih berarti jadi kayak nggak ada kemudian apatis. Berarti karakter lebih karakter ya individualisme ya. Jadi bukan kayak kondisi tertentu dia lagi aku menyendiri di ruangan. Jadi berbeda karakter. Kemudian yang kelima itu ada overthinking. Nah, overthinking itu dikit-dikit kalau anak remaja itu overthinking. Dosen dia adalah pas aku skripsi overthinking. Semuanya dia overthinking. Jadi semuanya kayak terus masalah aduh aku belum dapat kerja, aku gajinya dikit, semuanya dia overthinking. Jadi jadi beban dalam pikiran. Sedangkan kalau misalkan kita bisa mensosialisasikan bahwa sebenarnya kamu bisa berproses di lebih tenang sehingga kamu bisa mendapatkan secara mental, tidak harus mengkhawatirkan hal-hal seperti itu kan jauh bisa lebih membuat seorang menjadi lebih tenang. Kemudian skill ini, jadi mereka kadang-kadang melihat anak remaja yang nggak tahu sebenarnya potensi aku di mana. Tadi ada skill. Ada. Ini kalau ada nggak usah dijelaskan lagi ya? Bukan. Justru aku lihat ada beberapa yang dari kalian nggak ditarik, tapi ngomong ini. Dan ada kalau aku sendiri itu justru juga menarik untuk kita diperhatikan. Skill sendiri pun mereka
sih kayak asal mereka melihat sesuatu kok jadi begini gitu loh. Jadi bukan dari hati mereka mau bicara identitas, mereka mau dipertahankan. ya proses sih ya gitu sih. Tadi logikanya kan ada sesuatu yang bisa ya. Ini berikutnya langsung Terus yang sembilan spiritual. ya sama dari spiritual, oke. Jelas gitu. Jalur, Kemudian sebelum kesehatan mental. oke tadi ada kesehatan mental, ada. Ya. Sama. Ke-11 tidak menghargai proses. Secara instan. Kedua sandwich generation ini sering banget muncul TikTok. Sandwich generation. Apa itu? Mental health. Sandwich generation apa ya? Apa? Sandwich. Aku nggak tahu jepit yang Sandwich. aku nggak. Boleh diceritain? Jadi maksudnya Kalau orang itu sering bikin bisa nih dia dapat gaji sekian, tapi dia bisa menanggung Diri sendiri. untuk diri sendiri, tapi dia tuh menanggung terlalu banyak gitu. Artinya kayak dia ya udah nih gaji aku tuh dapat langsung habis karena aku harus menghidupin banyak atau kebutuhan aku. Pokoknya semuanya itu topang. Kenapa namanya sandwich? Nah, ini udah diapit, dagingnya diapit oleh dua roti. jadi udah dibalikin intinya sih anak yang menanggung orang tua dan menanggung keluarganya. Ya. Nah sebenarnya ini menarik cara ekonomi tadi ya. Kalau kita lihat Jepang sama Indonesia, mana yang lebih punya potensi menanggung beban lebih banyak? Indonesia. Kenapa? Itu mana kalau Indonesia kan orang tua biasanya punya lebih dari dua, lebih dari satu. Sebenarnya kalau ditanggung orang tua itu kan nggak begitu seberat kayak Jepang yang anaknya cuma satu, nanggung orang tuanya dua gitu. Iya. Kalau Sebenarnya kita tidak ada separah-parah amat, tapi karena kemungkinan ya kita ini nggak disiapkan. Nggak melek esensial ya. Iya, mengenai finansialnya. Padahal kalau kita bilang Jepang itu sekarang lebih parah bicara tentang ini. Kamu kulitnya doang, Iya. tapi nggak sampai detik. Ya. Dan artinya kalau fokus itu berarti memang kita benar-benar mengasih garansi sama salah satu apa yang kita paling terpanggil ke sana dan kita memang punya resource di situ ya. Begitu. Oke. Oh, dia harus milih. Kalau saya gini, kalau saya melihat dari cerita mereka semuanya itu mengalami proses. Nah, yang tadi, yang sekarang tapi banyak anak muda yang instan. Nah, kita harus lebih fokus untuk ya bukan mengedukasi, tapi memberikan impact atau pemahaman kepada mereka bahwa sesuatu nggak ada instan gitu. Bahwa semua itu melalui proses karena kalian mau membuktikan di cerita-cerita dokter itu nggak ada instan, tiba-tiba viral Mas Ipor kan nggak ada, masih proses panjang ke situ kan, yang dimaksud sekarang udah pasti kan mau proses panjang dulu kan, kita semua dan itu semua ada prosesnya, tapi kan banyak anak muda yang nggak melihat itu, mereka hanya enak ya, uang banyak, bonus banyak, karena udah punya pengusaha enak, mereka lihat prosesnya itu kan. Tapi terkait di sini kalau bicara proses itu ada kaitan sama tadi ya. Ini kan ada sandwich generation, ada lagi yang bilang strawberry. Iya, strawberry. Strawberry. Jadi gampangnya kelihatannya fokus lagi kristal di dalam itu panjang. Di bukunya teman, saya cari di halaman awal ya Pak, ini udah menulis di awal juga. Ini kok digambar di sini sebenarnya. Sekolah kita dulu itu menuntut apa? Yang disebut Indonesia. Iya, itu. Pada waktu kita masuk ke perusahaan, SIQ. saya kira aja. Nah, pernah kita buktikan ya bahwa IQ ini sebenarnya itu dibentuk, bisa dibentuk. IQ itu bukan nggak bisa dibentuk, meskipun orang bilang itu kan dari eksternal. Ternyata IQ ini bisa dibentuk. Nah, bentuk IQ apa? Pendidikan. Salah satu yang saya lihat ini apa ya?
ada orang pintar. Tapi orang pintar ini dia belum apa-apa dapetin masalah. Dia sudah stres duluan, atau dia udah apa duluan. Lalu dia sudah menyerah duluan. IQ ini terpakai dalam apa? Nah, kita mau mengukur IQ itu kalau saya pakai ada diversity equation. Orang yang punya daya juang, baru dia bisa makan IQ. Karena kalau enggak, dia tak dapat peduli kok, atau dia sendiri menyerah. Seperti itu. Nah ini tadi yang Pak Dani bilang, ini proses. Kalau di beberapa sekali kita sebutnya di script. Gitu. Dan anak muda yang banyak disorot di tempat kerja, kalau waktu yang di kerja, kalau dibilang ini dibilang nggak tak, dikit-dikit kalau ngeluh, dikit-dikit dimarahin keluar, keluar dulu. Ini di sini. Berarti yang tadi kalau misalkan saya ditanya ya dari teman-teman kita ada hubungannya sama di beberapa kalau jawaban tadi ya. Dan termasuk dari buku lagi ya yang mahal itu adalah ada yang menceritakan nggak ada keberhasilan yang apa. Jadi kita harus punya keunikan ya, di mana kita punya expertise, di mana kita punya expertise yang bukan knowledge, tapi apa yang kalian mau dibikin. Kalau saya melihat kalian ini punya kekuatannya, iya, bisa dibikin. Orang lain mungkin udah punya dulu, tapi kalian udah dibikin. Bentuknya gimana kita tidak tahu, tapi area ini cukup yang mahal pada muda zaman sekarang. Kalau saya bilang secara ini cara tempat kerja juga mahal, secara bangsa juga kita berbeda. Jadi ada lagi Pak? Jadi proses, proses. Kalau ini kita lakukan kita bayangkan ada kaitan sama integritas. Ada. Iya, karena akhirnya orang nggak menggalakkan segala cara. Orang akan lebih bangga kalau gue mengalami proses, maka gue bisa diri gitu. Mereka akan lebih bangga tentang life-nya mereka. Apalagi silakan. Kalau Namanya lebih Pak, spiritual, karena kan kelihatannya anak muda sudah mulai mengabaikan ya, ya spiritual lah ya. Saya nggak tahu nih kalau anak muda, tapi isu ini apakah cukup menarik untuk diangkat gitu? Oke. Gimana menurut kamu tadi dua-dua kan angka spiritual. Angka spiritual itu gimana? Dasar itu. Dasar. Itu orang mau tahu tujuan hidup, mau tahu identitas, menurut saya harus paham dulu sih. Kamu belajar dari mana? Hidup. Belajar dari hidup. Kalau ya, soalnya sih banyak kasus tuh yang aku nemuin beberapa anak tuh. Dia itu logikanya jalan, terus kemudian kenyataan kalau misalnya kalau kita percaya sama Tuhan segala sesuatu masalah, maksudnya intinya ada jalan keluar lah. Nah, terus dia bilang gini, ngapain gue harus misalnya percaya banget sama Tuhan gitu. Kok kenyataannya aku udah baik juga, kondisi aku, keluarga aku bukannya jadi lebih baik juga lebih parah. Justru semakin aku jauh sama Tuhan, kok kenyataannya tuh justru kayak lebih enjoy gitu loh. Nah, jadi seperti ada itu. pelurusannya ya? Jadi dia mulai membandingkan nih sebenarnya teh kalau kita percaya benar-benar Tuhan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing itu, apakah kita bisa jalan mulus? Kenapa enggak? Sedangkan kita kan pengennya nyari sesuatu yang bisa mudah. Nah kayak gitu loh. Kenapa nggak? Ya udah mendingan ya kayak misalnya apatis sih. Tahu Tuhan, yang penting nggak beragama juga apa sih. Nah itu. Sedangkan itu kan sebenarnya masalah banget ya. Nah itu menurut aku sih. Jadi kalau tadi naikkan dengan Kak Budi sama Brandon gitu ya, sama Bapak bilang spiritual, ini kita lanjutin ini. Ini penting nggak tadi? Penting. Tujuannya ke apa? Logika. Oh, sebenarnya kan solve the problem.
apapun masalah kalau cuma pakai daya jual selesai kan? Enggak. Ya. Tapi kan ternyata IQ ini baru dimunculkan kalau dia ada daya jualnya. Jadi baru kepintarannya itu bisa muncul. Oh nggak kepake. Di sini ini paham istilahnya nggak tahu di buku ada apa ya. Tapi aku kebetulan sangat sama bahasanya dengan Brandon. Dari 2011 kan, aku tulis bukunya tentang master. Kalau di sini itu kita bilang SQ. SQ ini bukan ngomongin agama, tapi SQ ini bicaranya adalah identity. Seringkali kita nggak mengenal keberterimaan diri. Jadi kalau kita lahir itu sebagai apa, akhirnya itu yang merusak segalanya. Nanti pengaruhnya ke sini. EQ. Pada waktu dia ketemu dengan orang lain, dia bisa muncul misalnya minder. Dia bisa muncul misalkan apa? Seringkali justru nggak minder, tapi justru sering menyalahkan orang lain. Poinnya adalah SQ tapi bukan ngomongin agama. Iya. Spiritual ini kan dalam ngomongin agama. Iya. Ya spiritualis itu bukan dalam pengertian agama ya. Ya kalau saya kan sebenarnya nggak ada bahasa buku kemarin itu. Kalau bagi saya spiritual itu dia memahami bagian dia sebagai manusia dan dia ada bagian Tuhan. Karena banyak orang anak muda terutama dia mau karena mau hasil instan, nggak mau proses. Dia berpikir bahwa saya mau hasilnya. Padahal ya hasil itu kan bagian Tuhan. Kita sudah berproses bagaimanapun. Kalau menurut Tuhan belum, ya belum, ya kan? Nah itu kita harus sadar itu. Mungkin ada waktu Tuhan yang terbaik atau apa. Nah banyak anak ini nggak bisa menerima. Begitu dia gagal, dia menganggap saya belum berusaha keras, sudah berproses tapi gagal. Iya. Nah pengertian saya spiritual itu kan di situ. Ada bagian manusia yang harus kita kerjakan, tapi ada bagian Tuhan yang misalnya lah, Brandon atlet, ya kan? Bagiannya apa? Latihan. Tapi nggak latihan. Tapi mau dapat emas di PON, apakah mungkin? Kan itu. Nah, pengertian spiritual itu itulah saya. Ada sesuatu yang dalam di sana berarti keberterimaan kita untuk menerima sesuatu yang bisa kita ubah, termasuk menerima sesuatu yang Tidak sesuai Sesuai dengan harapan kita. Ini identity yang paling dasar kan akhirnya banyak orang kan gampang terpengaruhi tadi yang ikut-ikutan karena dia sendiri nggak tahu identitinya gimana. Kenapa nggak? Itu ya karena tadi merasa bahwa ya gua udah diciptakan itu salah. Yang paling banyak kadang-kadang muncul perasaan kecil ya. Iya, karena kan menyalahkan. Kenapa saya lahir dari keluarga miskin? Kenapa saya lahir dari ibu pendidikan? Jadi spiritual ya Pak ya. Jadi ya, ini tentang ini oke. Apalagi kalau menurut Profesor saya kalau dari teman-teman saya tertarik tadi yang mengenai social media life. Jadi banyak permasalahan juga. Iya. Social media life ini kan sekarang kan kayak apa ya? Kalau kita bilang itu nggak bisa dilepas, teknologi itu nggak bisa dilepas. Tapi gimana menjadikan social media life ini rasanya belum ada kayak semacam role model di Indonesia. Sekarang kita kebanyakan apa? Atau TikTok ya, ada TikTok ya, TikTok semua TikTok. Tapi role model sosial media yang benar gimana? Ya. Ibaratnya gini, sosial media itu kan sarana berkomunikasi. Contoh di komplek ya, ini aku ngambil contohnya di komplek. Di kompleknya aku baru sadar juga, termasuk aku dulu pernah ngerasa. Ya. Banyak orang sebenarnya bagus, baik, tapi orang yang baik ini cenderung untuk banyak ngomong atau enggak? Enggak. Nah, justru sosial media itu gimana? Biasanya malah mungkin yang banyak muncul di sosial media belum tentu yang baik. Tapi yang baik itu kadang-kadang mungkin dia punya pemahaman yang berbeda. Atau mungkin ya, gua kalau nanti muncul itu dianggapnya terlalu narsis atau apa. Padahal itu dibutuhkan untuk
kita membentuk platform untuk the next generation ini. Ya tertariknya itu sih kalau teman-teman anak muda ini bisa mempunyai apa? Maka salah satu ini Pak ya, model ini untuk bersama menciptakan sosial media yang benar-benar punya impact gitu ya. Mulai milih sosial medianya kemana, mau isinya apa? Kita udah punya kemana. Nah, isinya mau diisi dengan apa? Sesuatu yang misalnya. Namanya banyak rumah berbagi. Itu apa YouTube atau apa? Di IG-nya. Iya. Sosial media ini pengaruhnya nanti kan ini ya, pembangunan karakter building ya kita namanya. Nah ini bukan berarti tereliminasi loh. Sebenarnya overthinking itu tadi termasuk yang banyak diomongin. Kecemasan insecure itu di mana larinya? Ada hubungannya nggak? Ke sosial media bisa masuk sih sebenarnya. Sosial media atau SQ juga. Oh di Iya, SQ ya. SQ bisa masuk. Sosial media untuk memberikan ini juga menceritakan banyak tentang grit itu orang akhirnya nggak perlu merasa khawatir yang berlebih kan? Karena ya emang semua orang mengalami itu kan. Tapi yang secure setuju sih aku lihat gini loh. Banyak kan sekarang itu orang kayak ya udah stres itu biasa. Kalau gua nggak stres malah gua itu aneh gitu kan. Ya tadi kamu bilang apa? Ya, sampai membesar-besarkan gua lagi Oh, sakit. Iya, gue sakit gitu. Jadi jangan suruh gue kerja lebih keras dari ini. Iya. Jadi lu paham lah gua lagi ini gitu kan. Soal paling menderita sendiri. Iya, soal paling menderita dia. Saya paling Seperti menderita. itu ya. Nah sambil paralel kita coba cari ya. Ini aku mau ngomong tentang yang tadi tahun 2030 ya. Itu tuh ada lagi mana? Nah 2030. Ini ada namanya salah satu World Economic Forum ya. Dia kan kayak gini. Kompetensi yang dibutuhkan untuk dunia ke depan. Jadi manusia itu kalau mau kerja dan survive, kita itu membutuhkan kompetensi apa? Pertanyaan 2030 ini apa yang membedakan dengan dunia zaman sekarang? Kalau kita lihat apa yang membedakan? Teknologi. Teknologi. Atau gimana? Lebih ke AI dan robot-robot gitu. Jangan-jangan kayak film Terminator dulu. Akan Iya. terjadi kan. Jadi kita tuh kerja yang kita Iya. si robot. Ya. Nah, pada waktu itu ini nggak segalak sekarang ya, karena ini mereka pikirkan ini sekitar, ingat saya sekitar 2017an mereka berpikir tentang ini. Nah, ada 3 hal yang dimunculkan. Yang pertama, apa yang kita harus tahu bahwa robot itu nggak punya, tapi manusia punya. Iya. Ya. Ini dong. Itu Boleh di sini. Jadi perasaan itu ya. Ya. perasaannya. Hati. Ya hati perasaan. Nurani. Nurani. Kalau robotnya sendiri kan pernah ditanya tuh, robot Sofia atau siapa, apa yang kamu nggak punya waktu di panggung ya? Semua kan dia punya, kecuali satu dia bilang, yaitu apa? Soul, jiwa. Ya. Jiwa. Nah tapi kalau di sini itu dia bilang gini, intinya hampir sama. Jadi gimana kita ambil tadi yang grupnya sini. Kamu bilang mengenai tadi yang tidak apa ya? Tidak selektif. Ini terkait ini. Jadi ambil keputusan kira-kira secara apa? Instan. Bijak. Atau kita bilang menggunakan wisdom. Menggunakan wisdom. Nah kalau kita menggunakan wisdom, berarti ini keselarasan mana? Itu Biasanya benar nggak? Dasarnya jiwa kita bisa ini berarti SQ lagi. Bukan ini loh ya, bukan IQ, nggak ada gimana lagi.
Itu lebih ke nilai sini ya. Ini yang pertama ini. Yang kedua itu ini bahasa Inggris itu fluency. Oke, apa? Idea itu mereka mengalir. Oh, lancar gitu Lancar, ya. lancar. Ide itu lancar, jadi jangan punya ide itu jangan disimpan. Tapi tiap orang itu boleh ngomong, boleh speak up gitu. Kebebasan bicara, Berpendapat. Ya kan anak muda makin kritis. Makin kritis, tapi sekarang kan makin tarik-tarikan, makin kritis cuma kadang-kadang bermain di sini ya. Mereka begitu ngeliat, oh gua ngomong percuma gua nggak pernah didengerin, gua nggak pernah dianggap, akhirnya kritisnya mereka nggak keluar. Nah, itu yang terakhir self learning. Ini makin muncul tadi. Kita pakai langsung ya. Mau tanya apa di ChatGPT? Sama dia bisa menjawab. Oh berarti nanti tugas Ini pakai bisa. WhatsApp aja sama. Iya. Bisa. Loh, makanya sekarang yang mereka tes tuh Oh. pakai chat GPT. Jadi nggak boleh sekarang itu Tes online ada. dia ketik dia keluar jawabannya. Dan makanya ini yang nggak boleh. Waktu ujian sekarang semua harus ditaruh di depan. Iya, soalnya begini-gini tuh udah kayak tinggal ketik terus keluar kan Iya, hasilnya. keluar. Sekarang apa ya? Mau tanya apa? Bagaimana hari Kabudi hari ini? Nah, pasti nggak bisa Bisa. jawab ya. Dia mau prediksi gitu. Coba ya, ini tadi saya belum. Objeknya Bagaimana membuat atlet polo air yang baik bagus sebenarnya. Tumpah. Membuat polo air yang baik melibatkan kombinasi usaha, dedikasi dan dukungan cepat. Berikut untuk mencapai tujuan. Saya 2 detik ya. Rekrut bakat, identifikasi bakat potensial dalam polo air dan cari bakat muda yang menunjukkan minat dan potensi. Pendidikan teknik dasar, pastikan atlet memiliki dasar teknik yang kuat dengan memberikan pelatihan intensif. Latihan rutin, jadwalkan latihan rutin dalam air dan di luar air. Yes, iya sebenarnya. Iya, general nggak sih Om? Kompetisi dan pertandingan, ikut sertakan atlet. Ya. Semua atlet kayak gitu kan? Ya, latihan taktik, Iya. ya kan? Iya, semua Namanya permainan. Latihan kesehatan dan nutrisi. Iya, Iya, atlet betul. satu juga kayak gitu. Latihan mental. Iya, semua atlet gitu sih Om. Iya, semua atlet gitu harusnya. General. Tapi kadang-kadang guru di kita kan belum tentu tahu ini. Iya. Ya. Iya. Kalau guru yang benar kan dia harus ngikutin ini. Kadang-kadang kita tahu, tapi nggak semua guru mempraktekkan. Nah sekarang bayangin kok kamu cuma nggak nyampe 2 detik tadi langsung muncul. Meskipun jawaban generik, tapi jawaban generik ini Yang benar. suka dilupakan. Iya. Dan ternyata Iya. 10 poin. Inspirasi dan peran model. Ajak atlet untuk mengenal dan belajar dari atlet hebat di bidang polo air. Nanti ke sana. Ini role model kan. Kadang-kadang nomor 10 baru bicara ya. Ya tadi kita bicara aja kadang satu dengan back center nanti salah. Kamu pernah ngadepin yang orang 100 ini kan? 110 kg. Iya. Apa ini? Sumut. Ini makin bukti bahwa ini pertanyaannya puluh air aja dia bisa jawab meskipun jawabannya generik. Tapi masuk akal. Jangan ada ngomong buat rendangnya enak gitu ya. Mau dicoba. Peran ini kan harus nyambung sama kekuatan kita. Kalau ditanya kita mungkin nggak ngambil area untuk aspek grid, jadi dari yang paling atas dulu.
saya jual. Mungkin. Karena semua mengalami. Mengalami banget. Jadi artinya kalau mau dikenal, kamu kalau masuk di ini, masuk di Gemar, maka harusnya apa yang kita janjikan. Orang masuk komunitas ini, dia akan lebih Berusaha. yang punya duitnya naik. Berarti gitu ya. Kita belum nanya caranya dulu ya. Itu bisa diukur ya Pak ya. Kenapa? Grid itu bisa diukur. Tes capacity question itu ada ukurannya. Iya, untuk grid itu kan. Untuk grid itu ada ukurannya. Tapi kalau dari bukunya grid sendiri atau apa tuh? Ya si yang di Amerika itu, Iya. si yang perempuan kan yang Ada nama dia. Itu dia punya ada beberapa penilaian pertanyaan subjektif. iya tentang grid itu ya. Saya pernah Cuma terlalu umum. Iya. Ya. Gridnya oke. Lalu kalau yang lain spiritualnya gimana dong? Udah lengkap sebenarnya. Nah, tapi gimana cara kita kalau Lengkap loh, Pak. Oke. Lengkap loh. Ada yang Kristen, Katolik, Hindu ada, Buddha ada. Apa? percaya. Iya, ini bukan Enggak maksudnya ganti-gantian. rasain. Kan Indonesia masih dipenuhi oleh syarat. Tapi kira-kira gini, kita tinggalkan bahwa kita itu beraneka ragam karena ini Iya. kita ngomong Nusantara gitu ya, Betul. dengan Tunggal Ika. Maksudnya Siapa yang Buddha yang siapa? tidak cenderung condong ke satu. Iya, ganti-gantian, ganti-gantian. Jadi ntar minggu Bukan pertama ganti-gantian, maksudnya penyampaiannya jangan sampai condong ke satu. atau nggak bareng-bareng pakai baju baju ibadah bareng-bareng. Iya, iya. Jelas. Penjelasan. Saya salah satunya dulu kalau ini kultum saya sering ngomong di kultum. Apa tuh kultum? Ya, kuliah 7 menit pas lagi puasa. Puasa apa? Ramadan. Oh, Cuma nggak pakai peci, cuma baju koko aja. oh, Oke. Artinya spiritual ini kan kita nggak ngomongin pendekatan keagamaan, tapi spiritual aspeknya apa yang bisa kita tularkan? Dia itu identitinya itu kan. Identity. Iya, identity itu ya anak muda ya bahwa mereka kan nggak bisa memilih ketika menjadi anak muda, tapi mereka untuk kedepannya mereka bisa memilih mereka mau jadi seperti apa. Dan mungkin Waktu dilahirkan mereka nggak bisa Iya. pilih, tapi Iya. kedepannya kita bisa pilih mau jadi apa, Nah, maksudnya mau jadi apa dan siapa gitu ya. kadang-kadang kan kita tuh kayak nggak punya apa ya, the real bentuk kita itu kayak kita nggak sadar, justru karena kita semakin dewasa. Iya. Anak kecil udah impiannya kita masih polos ya, dan kita masih bermimpi. Iya. Semakin kita dibentuk sama sekolah, kadang-kadang malah itu makin jauh. Iya, hilang. Makin kita nggak yakin. Yang tadi kayak misalkan numerologi itu salah satu sebenarnya kalian bisa pakai untuk apa? Untuk membantu orang di sini. Kadang-kadang mungkin mereka nggak tahu mereka punya caranya di mana. Ada yang sadar, ada yang enggak. Bisa dipakai untuk salah satu membantu. Lu mulai bisa coba ke teman. Nanti kalau kurang apa kan bisa ini lagi. Artinya bisa kita pakai ilmu itu untuk dipraktekin gitu. Sekarang kalau ada ini lupa. yang ini Pak. Ya, contohnya tadi Iya. yang mengenai angka itu kan, itu salah satu tools saja. Oh, Ya, itu membantu. Sebenarnya biasanya itu untuk terus membantu. Kalau kita melihat, memang tadi saya belum ngomong dalam ya, tapi kita bisa ngomong nanti lewat apa juga tentang apa, juga apa kode-kode lain. Materinya nggak bisa di-share juga. Ya, tadi saya- Oh nanti bisa di PPL. Apa sih? percuma saya share protokol apa. kok bapak? Kan kakak. Kakak. Nanti berarti kalau saya tanya ya, Kak Budi udah praktek berapa orang? Siap. Banyak lah, mungkin saya. Sebenarnya yang dari pertanyaan sebenarnya kan ini udah ketemu nih ya Pak. Iya. Jadi masalahnya ininya kan, gimana untuk Programnya kita nanti mau